Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Lama gak jumpa. Terima kasih buat gembala yang mengundang kami tempat ini. Tujuan kami supaya saudara bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Amin. Saudara, siapa di sini? Saya mau tanya sebentar saja. Ada yang belum tahu nama saya? Sudah tahu kan semua? Sudah tahu kan? Saudara, ada pertanyaan yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada saudara semua. Siapa di sini yang yakin masuk ke dalam kerajaan surga? Amin. Semuanya yakin? Kalau ada yang tanya, seberapa yakin saudara masuk ke dalam kerajaan surga? Jawabannya gimana? Seberapa yakin saudara masuk ke dalam kerajaan surga? Jawabannya gimana? 100%. Ada lagi bisa jelasin bagaimana? Kira-kira saudara mau jelasin apa? Ada yang menjawab? Kalau ada, ayo nggak apa-apa saudara. Ditanya sama orang, Anda yakin masuk ke dalam kerajaan surga? Yakin. Terus saudara jelasinnya gimana? Yesus sudah membayar lunas. Ada yang lain? Gimana? Saya percaya Yesus juru selamat. Ada lagi? Mengaku dan percaya bahwa tiada di bawah langit ini, di kolong langit ini, kecuali nama Yesus. Oleh karenanya kita diselamatkan. Amin. Semuanya jawaban rohani. Wah, mantap ini ya. Keyakinan kita, siapa di sini yang yakin pulang dari tempat ini sampai di rumah dengan selamat? Amin. Keyakinan kita pulang dari tempat ini sampai di rumah dengan selamat, itu seharusnya sama dengan keyakinan kita pulang dari tempat ini ke rumah Bapa di surga. Ya. Kenapa saudara yakin pulang dari tempat ini sampai rumah dengan selamat? Penyertaan Tuhan, jawaban rohani banget ya. Yang pertama, kenapa? Karena kita tahu jalannya. Karena kita tahu jalannya. Kita bisa sampai pulang ke rumah kita, di rumah kita masing-masing, buka pintu rumah, tahu isi dalamnya rumah kita. Karena yang pertama, kita tahu jalannya. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam rumah kita, oh masih ada sofa. Oh masih ada meja makan, masih ada TV. Kenapa? Karena kita punya kuncinya. Dan yang ketiga, siapa yang pulang ke rumah naik kendaraan apa saudara di sini? Pulang dari sini sampai ke rumah naik kendaraan? Naik kendaraan. Nah, lebih enak naik kendaraan itu didampingi atau sendirian? Didampingi karena nggak bisa nyetir. Saudara tahu, saya punya seorang sepupu. Dulunya itu dia suka fitness. Suka fitness dia. Pulang dari tempat fitness, dia setir sampai di lampu merah, ketiduran. Ketiduran, lampunya mumpung merah. Habis itu berubah menjadi hijau. Hijau atau biru? Hijau, ya. Yang di belakang, enggak jalan-jalan saudara sepupu saya. Sampai yang di belakang turun, ketok-ketok pintu, ketok-ketok jendela, baru kaget. Lampunya sudah hijau. Akhirnya berangkat lagi sepupu saya. Pulang ke rumah lebih enak didampingi. Kalau capek ada yang banguni. Amin. Amin. Keyakinan kita pulang dari tempat ini ke rumah kita masing-masing seharusnya sama dengan keyakinan kita pulang ke rumah Bapa di surga. Kenapa? Yang pertama, pulang ke rumah Bapa di surga. Karena kita tahu jalannya. Siapa jalan itu? Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita punya kuncinya. Supaya kita bisa melihat rahasia rumah kita. Kuncinya adalah Alkitab kita. Untuk melihat semua rahasia Allah adalah melalui kunci kita yaitu Alkitab. Dan yang ketiga, lebih enak naik kendaraan pulang ke rumah dan didampingi. Kendaraan kita, persekutuan gereja yang indah ini, House of Kana,
Dan yang mendampingi kita kalau kita lagi capek rohani, loyo rohani, ada Pak Gembala, Pak Samuel yang akan mendoakan saudara semua. Amin. Amin saudara. Nah, itu saudara, dari keyakinan kita pulang dari tempat ini sampai ke rumah kita masing-masing seharusnya sama dengan keyakinan kita pulang dari tempat ini ke rumah Bapa di surga. Kemarin saya sempat berangkat ke China untuk sesuatu hal, untuk pekerjaan. Kami keliling ke satu tempat, ke tempat yang lain, sampai kami ada sebuah perusahaan yaitu the best one of forklift manufacturer, itu perusahaan terbaik dari perusahaan forklift. Kami datang. Kami sempat berbicara dengan mereka, ya tentu dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, campur aduk saudara. Ketika kami selesai mengunjungi pabriknya, kami berada dalam sebuah percakapan, dialog, yaitu dalam sebuah meja makan. Mereka ngundang kami dalam meja makan. Dan mereka bilang gini, dia bilang gini, saya nggak terlalu suka ada di Indonesia. Seorang sales forklift datang ke Indonesia dan dia bilang situasi di Indonesia. Dia bilang, saya nggak terlalu suka di Indonesia. Yang pertama, dia bilang, makanannya banyak yang manis, pedas lagi, nggak suka dia. Cuacanya panas banget kalau di Indonesia. Dan juga di Indonesia itu terlalu humid, terlalu lembab katanya gitu. Terus saya bilang tanya sama dia. Saya tanya sama dia gini. Ni xiangxing bu xiangxing shangti ma. Kamu percaya nggak percaya sama Tuhan dah? Dia bilang, "Wa bu xiangxing." Aku nggak percaya gitu. Lalu saya tanya lagi kepada dia, there is a life after our death. Ada kehidupan setelah kita mati. Saya cuma ngomong gitu aja. Diketawain sama dia, ya nggak apa-apa. Suatu kali kamu akan mengerti apa maksudnya. Yang penting saya sudah nabur dikit benihnya. Amin. Secara nggak langsung saya sudah melakukan yang namanya penginjilan di sana. We have one discussion. It's about God. Gitu ya. There is a life after our death. Nah, kita hari ini akan belajar sesuatu saudara. Saya dikasih tema percaya dan berserah. Ini tema yang umum tapi kita harus mengantisipasi apa yang dimaksud dengan percaya dan berserah. Saudara tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Dan Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, Allah menciptakan manusia. Saudara percaya itu? Amin. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa? Tahu nggak? Tahu. Yang jadi pertanyaan, kenapa kau tahu? Allah tahu nggak bahwa manusia akan jatuh dalam dosa? Tahu, jawabannya karena Allah Maha tahu. Kalau Allah tidak tahu manusia akan jatuh dalam dosa, berarti Allah Maha tidak tahu. Karena Allah Maha tahu, maka Allah juga tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Yang jadi pertanyaan berikutnya, ketika Allah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa, pertanyaan berikutnya, mengapa Allah masih tetap menciptakan manusia, padahal Allah juga tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Mengapa saudara? Saudara ngerti pertanyaannya? Ngerti? Jawabannya tahu? Bisa ngerti ya? Allah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Yang jadi pertanyaan, mengapa Allah masih menciptakan manusia padahal Allah tahu manusia akan jatuh dalam dosa? Kenapa? Ya itu jawaban benar ya. Salah satu jawabannya. Jawabannya adalah karena Allah menciptakan manusia bukan untuk jatuh dalam dosa. Ada sebuah perusahaan pesawat, katakanlah pesawat dari Amerika, Boeing. Tujuannya adalah untuk menerbangkan orang dari satu negara ke negara lain. Ya, nah pesawat Boeing ini menerbangkan dari satu negara ke negara lain. Pada waktu mendesain, bikin masalah engineering, mereka tahu nggak bahwa pesawat ini ada risiko untuk jatuh? Tahu. Tetapi mengapa mereka tetap membuat pesawat?
Karena tujuannya bikin pesawat bukan untuk pesawat ini jatuh. Tujuannya tetap untuk menerbangkan manusia, sarana transportasi. Demikian juga Allah. Tahu bahwa manusia akan jatuh dalam tahu, tapi tetap menciptakan manusia. Karena tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk jatuh dalam dosa, tapi untuk memuji dan memuliakan Allah. Amin. Dan tujuan yang kedua, tadi diceritakan bahwa Allah sudah punya solusinya. Nah, kita akan belajar sesuatu hari ini saudara. Datangnya pertolongan dari Tuhan. Nanti kita akan belajar mengapa kita harus percaya. Dan kita akan mengapa kita harus juga berserah. Kita buka ayatnya Lukas 8 ayatnya yang ke-40. Lukas 8 ayatnya yang ke-40. Lukas 8 ayatnya yang ke-40. Yang sudah dapat katakan batuk dalam kekudusan ya. Yohanes 8 ayatnya yang ke-40, judul perikopnya apa itu? Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir, apa itu? Hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Bentar. Sebentar ini. Ayatnya berapa sekarang ini? 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, Yairus, dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi apa? Tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya. Katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu. Lihat, kembali ya roh ya. Kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu.
Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saudara pernah membaca kisah ini pasti tentunya. Apalagi Dave yang sudah membaca semuanya. Perjanjian Baru pasti sudah membaca ayat-ayat ini. Yang jadi pertanyaan pertama. Saudara tadi membaca di ayat mana itu? 47. Ketika perempuan pendarahan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Mengapa perempuan pendarahan itu gemetar, saudara? Bukannya dengan menjamah Yesus, seharusnya dia bersukacita karena dia sembuh. Tetapi wanita pendarahan ini malah gemetar. Mengapa menurut saudara? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, ini menjadi PR, nanti dijawab pada waktu saya datang kembali kalau diundang lagi, kan gitu. Ya? Nah, saudara kalau melihat apa yang terjadi dengan perempuan pendarahan ini akan dibahas di episode berikutnya. Namun kita akan belajar tentang Yairus. Tentang Yairus. Ketika dilanda permasalahan, hal pertama yang kita butuhkan adalah pertolongan. Katanya, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Lukas 8 ayat 49. Kita akan pelajari ayat-ayat ini, saudara. Jadi dari poin yang pertama, pertolongan Tuhan itu seolah terlambat, namun di waktu yang tepat. Ya. Jadi pertolongan Tuhan itu seolah terlambat, namun di waktu yang tepat. Menurut saudara, pertolongan itu yang bagaimana? Semua orang pasti mengharapkan sebuah pertolongan yang datang tepat pada waktunya, bukan pertolongan yang datang terlambat. Bagaimana rasanya kalau pertolongan yang kita tunggu-tunggu itu, yang kita inginkan itu, ternyata datangnya terlambat. Saat itulah orang akan marah. Mungkin saudara akan mengalami jengkel. Mungkin saudara akan juga mengalami kecewa dan bersungut-sungut, bahkan meninggalkan Tuhan. Aku loh Tuhan sudah ikut pelayanan. Aku loh Tuhan sudah rajin melayani. Aku ada masalah, enggak Tuhan tolong. Buat apa ikut Tuhan? Seharusnya saudara ditolong enggak ditolong. Ketika saudara mengalami mujizat terbesar dalam hidup saudara, bahwa saudara lahir baru dan beroleh keselamatan daripada Tuhan, itu sudah lebih daripada cukup. Ketika kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, itu sudah lebih daripada cukup. Hari ini tadi pagi saya ada ngisi saudara jam 8, itu tentang konsep keselamatan. Kapan-kapan akan kita bahas. Nah, saudara kalau lihat bahwa pertolongan Tuhan itu seolah-olah terlambat, namun di waktu yang tepat. Kita buka ayatnya di ayat yang ke-52. Ayat yang ke-52. Ayat yang ke-52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia apa itu? Ia apa? Tidak mati, tetapi tidur. Ada perbedaan perspektif antara Tuhan dan manusia. Manusia ngomong boleh berbicara, anak ini sudah mati. Tetapi Yesus berkata, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Mungkin bagi saudara ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin bagi saudara, aku sudah gak kuat mengalami ini Tuhan. Ingat saudara,
Tuhan memiliki perspektif yang berbeda. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Nah, saudara, itu tadi kita buka ayatnya Mazmur 121 ayatnya yang keempat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Tuhanku, penjaga Israel. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, jadi Tuhan tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Tuhan tetap akan menjaga kita dan memberikan pertolongan kepada kita, meskipun itu seolah-olah terlambat, namun di waktu yang tepat. Nah, poin yang kedua, saudara, poin yang kedua, pertolongan Tuhan itu karena kesungguhan kita. Pertolongan Tuhan itu karena kesungguhan kita. Pertolongan yang diharapkan dan sangat terlambat dialami oleh Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang mengalami masalah yang berat karena anak perempuan itu satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Ketika masalah datang, Yairus mencari pribadi yang tepat. Ketika masalah datang, Yairus tidak datang kepada Ketika masalah datang, Yairus tidak pergi ke tempat yang salah. Tetapi ketika masalah datang, Yairus datang kepada siapa itu? Kepada siapa itu? Tuhan Yesus. Alkitab mencatat ayat yang ke-41b. Ayat yang ke-41b, ayatnya ditampilkan lagi. Ayatnya yang ke-41b. Sambil tersungkur, saudara lihat, sambil tersungkur di depan, apa itu? Di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Kata tersungkur itu adalah suatu sikap hati. Kata tersungkur adalah suatu sikap yang menunjukkan kesungguhan yang didasarkan pada kerendahan hati. Saudara kalau lihat dari kisah ini, dari kisah Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 40 sampai dengan 56, ada dua kejadian, yaitu Yairus dan perempuan pendarahan. Apa yang menandakan kesamaan dari kedua-duanya, saudara? Dua-duanya menganggap bahwa Yesus jalan satu-satunya yang sanggup memberikan pertolongan. Kalau di perempuan pendarahan 12 tahun cari solusi nggak bisa. Yairus pun, dua-duanya, Yairus dan perempuan pendarahan ini sama-sama tersungkur di kaki Tuhan. Yairus tersungkur dan perempuan itu juga tersungkur di kaki Tuhan. Apa arti kata tersungkur? Apa arti kata tersungkur, saudara? Arti kata tersungkur adalah kita memberikan sepenuhnya apa yang menjadi hak kita, biar Tuhan yang atur. Arti kata tersungkur, saudara, kita memberikan sebenarnya kita yang mampu ngatur kita semua, kita menjadi Tuhan atas diri kita, kita memberikan Dia, Yesus, Tuhan atas hidup kita. Amin. Kata tersungkur, dua kejadian dan dua-duanya ngomong, aku tersungkur di kaki Tuhan. Mazmur 145 ayatnya yang ke-19. Mazmur 145 ayatnya yang ke-19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya. Dalam apa itu? Dalam apa, saudara?
kesetiaan. Banyak orang diuji saudara, seberapa kita bisa setia kepada Tuhan. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan yang ketiga saudara, pertolongan Tuhan itu karena menanggalkan keakuan kita. Pertolongan Tuhan itu karena menanggalkan keakuan kita. Ayatnya yang ke-41C. 41C. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala, siapa dia? Kepala rumah ibadat. Saudara bisa bayangin jabatan prestisius pada zaman itu apa kira-kira? Adakah seorang programmer pada waktu itu jabatan prestisius? No. IT? Enggak. Kepala rumah ibadat itu termasuk jabatan prestisius saudara. Pada zaman itu. Sekarang pun gembala-gembala, wow, jabatan prestisius saudara. Gembala-gembala, jabatan prestisius saudara. Apalagi pada zaman itu. Kepala rumah ibadat adalah jabatan yang sangat-sangat prestisius pada zaman itu. Ketika seorang kepala rumah ibadat tersungkur di kaki Yesus, jabatan kepala rumah ibadat. Artinya apa yang dia punya? Oh, aku ini orang besar Jo. Aku ini orang hebat. Aku ini loh kepala rumah ibadat. Tetapi dia tersungkur di bawah kaki Yesus, menyerah penuh. Berserah penuh kepada Yesus. Jabatan prestisius dia tanggalkan. Kita harus menanggalkan keakuan kita. Seberapa banyak saudara, seorang laki-laki misalnya seperti itu. Di hadapan banyak orang, aku loh laki-laki. Aku loh ini. Aku loh punya jabatan ini. Aku loh punya uang sebanyak ini. Sebenarnya itu tidak ada artinya bagi Tuhan Yesus. Saudara tahu kisahnya Sakius? Apa yang dia punya? Rumahnya bagus saudara. Jabatannya tinggi saudara Sakius. Tetapi dia mau manjat pohon melihat Yesus. Dia tanggalkan keakuannya. Sama dengan jabatan kepala rumah ibadat. Dia tanggalkan. Ya, atribut sosial kadangkala menjadikan kita hambatan untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala rumah ibadat itu tidak merasa malu, tidak menjadi gengsi meski dilihat oleh banyak orang. Status sosial sering menjadi hambatan bagi seseorang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mazmur 54 ayatnya yang keempat. Mazmur 54 ayatnya yang keempat. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Nah, ketika ada kata sesungguhnya, sampai-sampai kepala rumah ibadat pun dia tanggalkan. Karena dia tahu sesungguhnya bukan aku yang akan menyelamatkan aku, tetapi Allah yang akan menolongku dan menjadi penolong bagiku. Tuhanlah yang menopang aku. Poin yang terakhir, pertolongan Tuhan mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Ayatnya yang ke-56. Kita lihat ayatnya yang ke-56. Ayatnya yang ke-56. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Takjublah orang tua anak itu. Jadi saudara, para orang tua mereka, orang tuanya si anak itu yaitu Yairus dan istrinya menjadi takjub karena anak perempuan satu-satunya disembuhkan. Mazmur 30 ayat 2. Mazmur 30 ayat 2. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Ayat yang terakhir, Mazmur 30 ayat 11 sampai dengan 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari.
Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jadi 4 poin saudara, pertolongan Tuhan itu seolah terlambat, pertolongan Tuhan itu karena kesungguhan kita, pertolongan Tuhan itu karena menanggalkan status kita, dan pertolongan Tuhan itu pada akhirnya mengubah ratapan menjadi tarian. Saya tutup dengan sebuah kesaksian saudara. Kesaksian yang untuk pembahasan firman Tuhan kali ini, kami diberkati seorang anak, namanya Rafaela Jenis Ponsurjono. Nah, saya kadang-kadang sering bikin candaan saudara. Oh, namanya bagus Rafaela. Tak panggil Jono aja. Nanti dia marah-marah gitu. Jangan papa, pakai nama Rafa. Nah, kami menamakan dia Rafa. Nah, pada waktu umur 1 bulan, anak kami ini minum susu itu nggak mau. Pada waktu itu hari Minggu, Senin, Selasa, wah ada demam juga. Kami ketakutan pada waktu itu. Akhirnya kami coba bawa pada hari ketiga, hari Rabu, Kamis kami bawa ke rumah sakit dan katanya ini nanti datang lagi ya, karena ini masih belum tahu ini kena DB atau bukan. Lalu pada waktu hari Sabtu kami merencana tetap masih belum mau minum susu, belum mau minum asupan gizi gitu. Pada waktu itu hari Sabtu, makanya waktu itu nyonya kami ada di Jakarta dan saya ada di Surabaya. Pada waktu itu masih COVID tahun 2021 dan akhirnya nyonya bilang, wah ini gimana ini? Hari ini masih panas, masih demam, juga nggak mau minum susu dan kondisinya lemes banget gitu. Dan akhirnya saya bilang bawa ke rumah sakit aja. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit karena pada waktu itu hari Sabtu dokter nggak ada yang praktek. Dokter nggak ada yang praktek, kalau pendeta harus praktek kan gitu Pak. Nah dokter nggak ada yang praktek dan akhirnya kami ngomong sama nyonya bawa aja ke rumah sakit. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Bintaro. Jadi nanti ada kisahnya ada 2 rumah sakit Bintaro. Dibawa naik taksi dan pada waktu dibawa naik taksi sampai di rumah sakit, pada waktu tiba di rumah sakit, anak kami langsung kejang. Ada video call dan saya di video call dikasih videonya, anak kami itu kejang gini saudara, gini saudara. Dan nyonya langsung teriak-teriak. Dan pada waktu itu saya tahu saudara bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Seolah-olah terlambat, tetapi pada waktu yang tepat. Bayangin saudara, kalau kejangnya di rumah bagaimana? Dan kalau kejangnya di mobil itu bagaimana saudara, di taksi? Apa yang dapat kami lakukan? Dan kejangnya pas pada waktu sampai di rumah sakit, masuk IGD langsung kejang. Langsung nyonya saya kelimpungan, panggil, wah kok bisa gini katanya seperti itu. Akhirnya sama suster dikasih obat panas yang masuk dari dubur. Dan akhirnya langsung mulai sadar. Dan pada waktu itu langsung susternya ngomong gini, Bu, ini Dedek Rafa harus dibawa ke ruang ICU ya. Langsung kami langsung berpikiran, ICU, duit dari mana? Ini bukan perkara mudah. Lalu saya waktu itu kerjaan kan waktu COVID semuanya tutup kan. Gereja juga tutup kan COVID. Ya kan? Satu usaha yang masih jalan dan buka yaitu apa? Rumah sakit. Semuanya pada gulung tikar, pada semuanya seperti itu, tapi rumah sakit yang jalan, Pak. Kami pun mengalami kerugian dalam bisnis, kami pun mengalami kerugian. Saya nggak sampai hati untuk ngeluarin anak buah atau apa, tetap tak bayar saudara. Di tengah-tengah tidak ada orderan pekerjaan sama sekali. Kami rugi, jujur, tapi nggak apa-apa. Selama jiwa raga masih nempel, saya mau kerja lagi. Prinsip saya seperti itu.
Dan saya tanya sama nyonya gini, coba tanya ke rumah sakit, biayanya berapa? Bagian admin ngomong, Bu, tolong siapkan aja satu harinya 10 juta. Dapat uang dari mana saudara? Perusahaan sudah rugi, gak ada uang, pinjaman ada. Pada waktu itu nyonya telepon saya di Surabaya. Oke, saya bawa BPKB mobil saya. Saya bawa BPKB sertifikat mungkin tak bawa juga. Saya lihat yang ada cuma BPKB saudara. Sertifikat tak bangkan lagi. Satunya cuma sertifikat tanah. Dan jual rumah, jual bangunan, jual tanah nggak gampang saudara. Satu-satunya yang paling gampang cuma BPKB. Saya ngitung-ngitung BPKB. Saya bawa ke Jakarta. Laku-laku paling kenceng 300 juta, 350 juta. 10 juta per hari. Anak kami hanya bisa bertahan 1 bulan. Itu pun kalau 1 bulan pikirannya seperti itu saudara. Tapi saya mau tunjukkan kepada Tuhan. Saya dalam hati berkata, Tuhan, apapun yang bisa kami bawa saat ini, yang kami bisa jual, saya mau jual demi anak kami. BPKB saya bawa. Sertifikat kalau masih laku Tuhan, saya juga akan bawa. Lalu saya bilang sama nyonya, malam ini saya berangkat ke Jakarta, naik mobil, bersama mobil saya bawa BPKB. Berangkat jam 12 malam, saya hanya cari 1 orang driver kami dan minta tolong oleh karyawan kami untuk dampingi. Karena kondisi saya udah gak kuat saudara, ngantuk, capek banget jam 12 malam, kalau nyetir sendiri saya gak kuat. Driver saya minta untuk setir dan didampingi, tak bilang, kamu jangan tidur ya. Jangan sampai tidur barengi terus, kalau dia ngantuk kasih kabar. Akhirnya kami jam 12 malam berangkat, sampai di rumah sakit Bintaro jam 8 pagi. Kalau dipikir-pikir loh saudara, saya naik pesawat damai ya foto. Tapi kan saya gak bisa jual mobil. Mobil saya mau jual. Akhirnya sampai di rumah sakit Bintaro, swab semuanya keluar biaya lagi. Akhirnya kami ketemu dengan dokternya, ngobrol-ngobrol. Dokter, jujur kami bukan dari keluarga kaya dokter. Namun satu hal yang kami pelajari, kami percaya sama dokter bahwa dokter akan melakukan yang terbaik buat anak kami. Maksudnya sederhana gini dokter, kasih anak kami yang terbaik, tapi tolong semua pengeluaran medis, mohon maaf dokter, tolong diirit ya dokter, seirit-iritnya. Karena kami bukan dari keluarga kaya. Saya bilang gitu sama dokternya. Gak pernah malu saya saudara kalau gitu. Ngobrol aja apa adanya gitu. Lalu yang berikutnya saudara, ketika saya membawa BPKB dan saya menunggu anak kami itu di depannya ICU saudara. Di depannya ICU itu cuma ruangan, gak ada bangkunya, gak ada sofanya. Malam saya tidur di lantai. Jadi dalam hal ini saudara, kalau Yairus tersungkur di kaki Yesus, saya hanya tidur di lantai. Dan saya hanya doa sederhana, saya doanya pada Tuhan. Tuhan, kalau misalnya kami dikasih kesempatan merawat anak ini, kami akan rawat. Tetapi kalau tidak dikasih kesempatan, ambil aja Tuhan. Hati-hati saudara, di rumah sakit Bintaro ini, seolah-olah saya berserah kepada Tuhan. No, sebenarnya saya menyerah kepada keadaan. Ambil aja Tuhan. Kalau kami enggak dikasih kepercayaan merawat anak ini, itu menyerah kepada keadaan. Berserah kepada Tuhan artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dengan cara kita mencari kehendak Tuhan. Lebih banyak berdoa kalau perlu berpuasa. Tapi itu enggak saya lakukan saudara. Saya cuma ngomong Tuhan, kalau ini kasih kesempatan saya jaga, kalau enggak ambil aja. Itu sebenarnya menyerah kepada keadaan loh. Kelihatan rohani, tapi ini sebenarnya menyerah kepada keadaan. Anak kami di ICU, dideteksi ada sakit, ada bakteri.
Saya minta untuk dikultur. Dokternya, jangan, nggak perlu dikultur, keluarin duit lagi. Dikultur aja dokter, karena ini penting. Akhirnya 3 hari kemudian, pada waktu itu hari Sabtu, sampai 3 hari kemudian hari Selasa. Nah, hari Selasa ini anak kami sudah boleh turun, saudara. Di ruang perawatan biasa, bukan ICU lagi. Timbul kesombongan. Allah Tuhan, kalau cuma begini kami masih mampu. Paling cuma berapa juta aja. Paling 30, 40, 50 juta maksimal, saya bilang gitu dalam hati. Kalau gini gak perlu jual Tuhan mobil. Saya pasti mampu Tuhan. Timbul kesombongan, saudara. Apa yang terjadi berikutnya? Hari Selasa turun ke ruang biasa. Rabu, Kamis. Kamis tiba-tiba anak kami kolaps lagi. Suster bilang harus masuk ICU ini. Pada waktu itu saudara, saya sudah down habis-habisan. Tuhan, kalau seperti ini benar-benar uang cari di mana Tuhan. Masuk ICU lagi, hari Kamis, hari Jumatnya saudara. Hari Jumatnya ini. Dokternya bilang, anak ini harus pindah. Dari rumah sakit Bintaro, harus pindah ke rumah sakit Harapan Kita. Karena ditengarai ada penyempitan di tenggorokannya sehingga nggak bisa bernapas. Dan bakteri sudah banyak di dalam pernafasan, pneumonia. Jadi anak kami pada waktu itu, dan hari Jumat itu saudara, hari Jumat itu anak kami sudah nggak bisa bernafas kembali. Sudah gagal total, nggak bisa bernafas. Dan pada waktu saya bawa BPKB, saya tidur di lantai, saya tahu bahwa saya lagi menunjukkan kesungguhan hati kami kepada Tuhan. Seperti Yairus, tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita. Amin. Amin. Nah pada waktu itu hari Jumat kemudian anak kami dinyatakan gagal nafas. Gak bisa bernapas saudara anak kami. Jalan satu-satunya dikasih peralatan namanya ventilator. Jadi anak kami sudah ditusuk mana-mana saudara. Masuk sini selang, masuk sini selang. Gak bisa bernapas sama sekali. Dokternya bilang paru-parunya sudah gak bisa jalan loh Pak. Ini hanya memakai selang dari ventilator. Dan harus dipindah ke rumah sakit Harapan Kita di Jakarta. Saya tanya, pindahnya pakai apa Pak? Pakai ambulans. Saya tanya-tanya lagi, ambulans biaya berapa? Cuman perjalanan setengah jam saudara, 10 juta. Terus saya tanya lagi, saya tahu kan manusia kalau nggak bernapas 4 menit aja bisa mati dia. Ini setengah jam. Sesuai nggak ini? Ini katanya ventilator di rumah sakit dan ventilator yang ada di ambulans sama enggak? Saya pelajari semua saudara. Saya tanya-tanya semua, ini oke enggak? Ujung-ujungnya yang terakhir, ambulans bilang, Pak, tanda tangan ya. Kalau ada apa-apa di jalan, kita enggak tanggung jawab. Mau enggak mau? Tanda tangan akhirnya. Cari kamar rumah sakit yang minta ampun di Harapan Kita pada antri. Dan saya enggak tahu, enggak ada kenalan sama sekali di rumah sakit Jakarta. Telepon sini minta tolong, aduh Tuhan minta tolong. Akhirnya yang terjadi ada dan siap berangkat, ambulans datang, kita pelajari semua, kita bayar, kita tanda tangan, dan anak kami dibawa di ambulans. Saya pelajari di ambulans, coba dibuka Pak sekarang, ventilatornya yang dari sini, pakai ventilator ambulans, bisa bernapas gak? 5 menit, oh 5 menit oke jalan. Nah kami membututi pada waktu itu jam 1 malam, hari Jumat, jam 1 malam, hari Jumat, kami membututi dari belakang. Membututi dari belakang, kita pakai mobil HRV, ambulans begitu cepat di depan, yang terjadi apa saudara? Saya jalan 120 km, ambulans sudah hilang di depan. Berarti kencengnya tuh 160 km mungkin ambulansnya. Dan saya cuma berpikir, dek ini kenapa? Kalau tiba-tiba ambulans ini ngerem, anak kami ada apa-apa lepas, habis sudah. Saya nggak tahu kenapa ambulans seperti itu. Saya sudah tanda tangan. Dan untung puji Tuhan, sampai di rumah sakit di Harapan Kita. Begitu turun saudara, oksigennya habis yang di ambulans. Langsung diganti colok dengan oksigen yang baru. Anak kami sudah biru saudara. Tak pikir sudah mati anak kami. Tiba-tiba disambung langsung bagus lagi kulitnya. Wow. Dan berikutnya saudara, apa yang terjadi? Di rumah sakit yang baru Harapan Kita,
Saya bertemu dengan dokternya. Dokternya bilang apa? Ini orang tuanya Rafa ya? Iya Pak. Bapak, Didik Rafa kan pakai ventilator. Selama seminggu kita lihat. Dan seminggu harus ventilator dilepas. Kalau sampai Dedek Rafa nggak bisa bernafas, kita akan lubangi di sini ya Pak. Wah, stres lagi. Wah, ini pertaruhan kan? Umur 1 bulan saudara masih segini. Udah ditusuk di mana-mana dan mau dilubangi kalau sampai nggak bisa bernafas dengan ventilator. Saya cuma ngomong gini sama dokternya saudara. Iya Pak. Baik. Kami terima kasih dan kami percaya dokter pasti dipakai Tuhan. Nah, pulang dari rumah sakit sekitar jam 4, jam 5 pagi subuh. Tadi jam 1 kan, jam 4, jam 5 pagi subuh. Di tengah-tengah jalan kami pulang ke rumah kami, terngiang-ngiang ada di kepala saya pribadi. Tulisan di rumah sakit di mana-mana itu ditulisi, ASI menyembuhkan, ASI membunuh bakteri, ASI membunuh kuman. ASI tahu kan? Ada yang nggak tahu? Air susu ibu. Nah, ASI menyembuhkan, ASI membunuh bakteri. Terngiang-ngiang terus. Pada waktu itu nyonya, mohon maaf, ASI-nya sudah nggak ada. Saya ngomong, coba yang cari ASI sekarang ini, siapa tahu ada. Cari dia. Zaman sekarang kan Instagram apa kan ada. Dilihat ASI, ada temennya, siap donor ASI gitu. Tapi kan masih tidur. Langsung di Instagram, di DM sama nyonya, ini ada ASI gini. Pagi-pagi saya dikasih tahu sama nyonya, ada ASI-nya Pak. Terus temennya tanya itu, temennya sendiri padahal itu. Mau minta berapa ASI-nya? Ya saya kan agak rohani saudara. Saya enggak mau serakah. Minta 6 sampai 10 aja kantong. Terus temennya balas, hah? Kok dikit banget? Ini loh ada 1 freezer. ASI-nya banyak, 1 freezer gitu. Ambil aja semuanya, ini sudah gak pakai saya ngomong gitu. Kaget saya. Lalu saya ngomong sama nyonya. Coba cek. Kan kadang-kadang kita harus lihat hasilnya bagaimana toh. Lihat anaknya bagaimana setelah minum ASI. Kan minum ASI ini juga kan. Wah ternyata anaknya itu gede, gemuk, laki. Wah ini cocok saya bilang gitu. Akhirnya nyonya bilang, ya udah kalau misalnya mau dikasih ASI terserah mau dikasih berapa. Ya udah ambil aja 1 freezer. Jadi dia punya 3 freezer, 1 freezer ini mau dikasih kita. Saking banyaknya ASI. Terus saya bilang, ambil aja yang. Akhirnya dengan kekuatan uang kita yang udah menggos-menggos gitu, terpaksa beli freezer baru saudara. Beli freezer 2 juta, 3 juta, masuk ASI-nya ke sana. Pagi itu juga kami berangkat ke rumah sakit di Jakarta. Nah, di rumah sakit Jakarta kami ketemu dokter. Tapi sebelum itu saudara, saya ngambil waktu pribadi dengan Tuhan. Ini poin paling penting saudara. Saya berlutut, tidak ada 1 orang pun, tidak ada nyonya, tidak ada mertua, tidak ada 1 orang pun. Saya berbicara kepada Tuhan, Lord, this is the time between you and me. Ini saatnya Tuhan antara engkau dan saya. Ku angkat ASI ini sebagai ucapan syukur Tuhan Yesus. Engkau mengangkat Musa dengan mengangkat tongkatnya, Musa membelah laut. Tuhan Yesus Kristus juga mengangkat 5 roti dan 2 ikan. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Mukjizat terjadi. Biarlah ASI ini kau aliri dengan aliran kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Buat sembuh anak kami. Tidak ada orang lain. This is between you and me, Lord. Dan ASI itu saya bawa ke rumah sakit saudara. Saya ambil sebagian bawa ke rumah sakit. Ketemu dengan dokternya. Dokternya ngomong apa? Saya ngomong, dokter selamat siang, selamat pagi. Ini kami baru datang, kami bawa ASI ini dokter. Kami tahu ASI ini akan menyembuhkan anak kami. ASI ini pasti sangat membantu anak kami dokter. Dokternya ngomong apa? Bapak jangan berhalakan ASI ya. Udah beriman kuat kayak gini, ngomong ASI ini bakal menyembuhkan, ketemu dengan seorang dokter,
Malah orang yang kita banggakan seolah-olah kita mengedownkan iman kita. Tapi beruntung saudara, kami sudah pelajari di mana-mana justru kadang-kadang orang terdekatlah yang akan menguji iman kita. Dan saya ngomong sama dokternya gini, ya dokter, kami tidak memberhalakan ASI kok. Kami mengucap syukur untuk ASI ini. Dan saya pastikan bahwa dokter akan dipakai Tuhan. Karena saya ngomong, Tuhan Yesus baik. Kepada dokter yang satu saya ngomong, Tuhan Yesus baik. Berlinang air mata saudara. Kepada dokter yang lain saya katakan, Tuhan Yesus baik. Kepada suster saya katakan, Tuhan Yesus baik. Dengan cucuran air mata. Apa yang terjadi saudara? Itu poin yang ketiga. Katanya seorang laki-laki jangan meneteskan air mata. Tetapi saya enggak menganggap saya seorang laki-laki saudara. Saya menganggap diri saya sebagai pribadi yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus. Kepada semua dokter saya bersaksi. Tidak ada kesaksian yang lain. Cuman satu saya katakan. God is good. Tuhan baik dokter. Tuhan baik dokter. Saya berlinang air mata. Pokoknya berlinang air mata saya katakan kepada semua dokter. Tuhan Yesus baik. Katakan kiri kanan. Tuhan Yesus baik. Pertolongan Tuhan saudara. Karena menanggalkan keakuan kita. Kepala rumah ibadat gak ngurus dia. Yang penting aku mau tersungkur di kaki Yesus. Kita pun sebagai orang laki-laki. Kalau kita mau berhadapan dengan siapapun. Tanggalkan status kita. Kita hanya sebagai God's messenger. Pembawa berita Tuhan. Amin. Amin. Nah pada waktu itu tiap pagi saudara saya bawa ASI pulang kejadian yang sama. Tiap pagi juga susternya telepon kami. Pak kami sudah kasih ASI-nya per telepon. Kami sudah kasih ASI-nya sekarang 5 mili. Besoknya juga pada waktu itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sebegitu terus saudara Kamis. Akhirnya sampai hari Kamis ASI diberikan sampai dengan 150 mili. Kami sangat berkeyakinan. Jam 10 biasanya telepon, jam 9, jam 10 pagi. Ngomong ngabarin hari Senin ASI-nya sekian Pak. Selasa juga ditelepon pagi, ASI-nya sudah naik Pak jadi sekian. Dan sampai hari Kamis 150 mili saudara. Dan dokternya berkata kepada kami, Pak tiba saatnya besok anak Bapak akan kami cabut ventilatornya. Bapak harus berdoa, anak Bapak kuat. Begitu anak Bapak tidak kuat, saya akan lubangi di sini ya Pak ya. Baik dokter. Nah, hari Jumatnya hari yang ditunggu-tunggu saudara. Saya tunggu jam 9 pagi, jam 10 pagi. Ada enggak telepon daripada rumah sakit? Enggak ada telepon. Saya tunggu sampai jam 10. Enggak ada telepon juga. Jam 11 saya tunggu, hari Jumat jam 11 pagi. Enggak ada telepon juga. Akhirnya jam 12 saudara, saya beranikan telepon ke rumah sakit. Diangkat sama susternya. Saya telepon, suster, ini dari papanya Rafa. Mau tanya kondisinya Dedi Rafa bagaimana. Lalu susternya ngomong apa? Pak, nanti Bapak akan ditelepon oleh dokter ya. Karena dia akan mau jelasin kepada Bapak. Ya. Seorang ayah dikasih jawaban begitu, ditutup langsung, bagaimana pemikiran saudara? Iya dong. Biasanya telepon jam 9, jam 10, jam 12 kami telepon. Susternya jawab, dokternya mau mengatakan sesuatu kepada Bapak. Tutup telepon, dalam hati saya pasti terjadi sesuatu yang gak beres ini. Akhirnya gak ditelepon-telepon, jam 1, setengah 1, jam 1 gak ditelepon. Nyonya ngajak saya ke pasar, belikan pampers dan lain-lain. Ke pasar, saya antar Nyonya ke pasar, beli pampers, beli apa semuanya. Jam setengah 2, saya ditelepon, Nyonya lagi belanja, saya ada di mobil. Ditelepon sama dokternya, kering gitu. HP saya nyala, saya tahu ini telepon dari rumah sakit, agak sedikit bergetar, tapi saya dengan keyakinan Tuhan Yesus baik gitu, saya angkat telepon. Dengan papanya Rafa ya, iya dokter. Dokter tadi pagi saya mau telepon dokter tapi gak dijawab gitu. Iya Pak, tadi saya banyak tindakan
Dan saya harus mendahulukan yang tindakan yang banyak ini. Dan sekarang ini saya mau kasih info ke Bapak. Dari jam 8 pagi kami sudah cabut selang ventilator itu. Dan sampai sekarang Dedek Rafa sudah bernafas dengan baik. Semua air mata berlinang. Begitu Nyonya masuk ke mobil, dia ngeliat saya dengan air mata, dikira ada apa-apa. Saya bilang pada Nyonya saya, Rafa sudah bisa bernafas. Kami berdua berpelukan penuh sukacita. Poin yang keempat, pertolongan Tuhan mengubah ratapan menjadi tarian. Mengubah air mata menjadi sukacita. Amin. Amin saudara. Nah, saya bilang kepada Nyonya saya, dia itu kalau sekarang ini senang kalau cerita kepada orang-orang, anaknya sudah bisa gini, sudah bisa gitu. Saya bilang, gak perlu diberhalakan anak kita. Yang penting cuma satu, katakan kepada orang-orang dan kepada Rafa sendiri. Rafa, kita melihat kebaikan Tuhan dalam diri kamu. Jangan pernah berhalakan berkat-berkat Tuhan, termasuk anak kita. Tetapi melalui anak kita, kita berbicara kepada Tuhan. I see the goodness of you Lord dalam diri anak kami. Kami hanya melihat kebaikan Tuhan dalam diri anak kami. Amin. Amin. Nah, saudara, saya mau kasih saudara sesuatu, bahwa percaya kepada Tuhan dan Tuhan tidak akan sia-siakan kita. Dan berserah kepada Tuhan, berserah kepada kehendak-Nya, bukan menyerah kepada keadaan. Itu beda tipis saudara. Kalau kita berserah kepada Tuhan, kita justru kita semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, dalam mencari firman Tuhan, dalam menggali khotbah-khotbah, dalam menggali apapun tentang pengetahuan akan Tuhan, kita akan semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Jujur saudara, saya pelayanan ini saya enggak menginginkan apa-apa. Kalau jemaat boleh tumbuh dalam setiap pelayanan kami, itu sudah lebih daripada cukup buat kami. Kiranya firman Tuhan dan kesaksian ini membuat saudara semakin kuat dan teguh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dua pribadi saudara, wanita pendarahan dan Jairus, siapapun itu, mereka semua tersungkur di bawah kaki Tuhan. Menanggalkan keakuannya siapa dia. Dan yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu seolah terlambat, namun di waktu yang tepat. Kesimpulannya saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Pertolongan itu hanya ada pada Tuhan Yesus dan bukan yang lain. Dan mujizat boleh terjadi karena kuasa dari ucapan syukur. Amin. Amin.